Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Kali ini Mimin akan terjemahin novel yang berjudul Perintah Kaisar Naga, yang ditulis oleh Han Sanqian, dengan karakter utama bernama Chen Ping. Bab 3212 muncul. Ketika Jiyun dan Huo Feng mendengar ini, mereka dengan cepat menoleh dan menemukan bahwa ada seseorang di gang kosong. Tuan Chen, di mana ada yang mengikuti? Jiyun bertanya dengan bingung. Ya, aku juga tidak melihat siapapun. Phoenix Api juga sedikit bingung, tidak mengerti bagaimana Chen Ping tiba-tiba bisa berbicara ke udara. Chen Ping tidak memperhatikan mereka berdua, tetapi terus berkata ke gang kosong, "Saudaraku, jika kamu tidak muncul, maka jangan salahkan aku karena tidak baik." Saat kata-kata Chen Ping jatuh, kekosongan di depan mereka bergetar, dan kemudian sesosok perlahan muncul. Melihat ini, Jiyun dan Fire Phoenix buru-buru mundur dan memasang postur. Mereka tidak menyangka seseorang akan bisa bersembunyi di kehampaan tanpa ketahuan. Mereka bahkan tidak memperhatikan nafas tempat itu. Meskipun ada banyak teknik siluman, mereka hanya bisa menyembunyikan tubuh, tetapi nafas dalam tubuh sulit disembunyikan sepenuhnya. Tetapi orang di depannya ini tidak hanya tidak terlihat, tetapi juga bahkan tidak memiliki jejak nafas. Oh, aku ingat kamu juga datang dengan susunan teleportasi, dan kamu juga mengambil pesawat kami. Jiyun memandangi biksu berjanggut yang muncul, dan tiba-tiba teringat. Bagaimanapun, kultivator berjanggut ini memiliki lebih banyak karakteristik, jadi Jiyun memiliki beberapa kesan. Apa-apaan ini? Mengapa mengikuti kami? Chen Ping bertanya dengan dingin kepada biksu berjanggut itu. Siapa Anda? Saudara berjanggut itu bertanya secara retoris. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan senyum. Kamu tidak tahu siapa saya. Mengapa mengikuti kami? Ketika saya melihat susunan teleportasi, Anda mengincar kami, kan? Biksu berjanggut itu tidak menyangkalnya, tetapi melirik Jiyun, dan kemudian bertanya, mengapa kamu berani begitu tertarik pada keluarga Ji? Kamu pertama kali mengatakan siapa kamu sebenarnya. Jika kamu tidak mengatakannya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Chen Ping sepertinya tidak mau mengikuti biksu berjanggut itu, dan tubuhnya bergerak perlahan, menyelimuti yang berjanggut. Melihat ini, kultivator berjanggut tidak bisa membantu tetapi mencibir, hanya berdasarkan 3 kultivator alam tubuh gabungan kecil Anda masih ingin bersikap tidak baik kepada saya, itu hanya karena kekuatan Anda. Karena kamu ingin tahu siapa aku akan memberitahumu. Setelah biarawan berjanggut selesai berbicara, jubah lengan bajunya bergetar di depannya, dan dalam sekejap janggut di wajahnya menghilang, berubah menjadi pemuda berkulit putih. Bahkan nafas di tubuhnya sedikit berubah. Namaku Ji Cheng, putra tertua dari keluarga Ji. Ji Cheng memperkenalkan dirinya. Chen Ping sedikit terkejut dengan perubahan biksu berjanggut itu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain berasal dari keluarga Ji, dia menjadi semakin bingung. Karena mereka juga anggota keluarga Ji, mengapa Ji Cheng mengubah penampilan dan napas mereka kali ini, dan mengapa mereka tidak mengikuti tuan kedua Ji itu? Karena kamu berasal dari keluarga Ji, mengapa kamu mengubah penampilanmu? Mengapa kamu tidak mengikuti master kedua musim itu? Chen Ping bertanya dengan curiga. Kamu tidak perlu tahu, siapa kalian bertiga? Mengapa bertanya tentang keluarga Ji? Dan orang ini, mengapa ada jejak aura unik keluarga Ji kita? Ji Cheng menunjuk Jiyun dan berkata, tampaknya alasan mengapa Ji Cheng memperhatikan Chen Ping dan mereka, dan bahkan mengikuti mereka, adalah karena aura unik di tubuh Jiyun. Karena dia juga anggota keluarga Jimu. Dia memiliki aura unik keluarga Jimu, dan dia juga sangat bermartabat. Mata uang, Chen Ping berkata perlahan, omong kosong, aku kenal semua orang di keluarga Ji kita, kenapa aku tidak mengenalnya? Ji Cheng tidak percaya. Jiyun,
ambil token yang diberikan ayahmu padamu. Chen Ping berkata pada Jiun. Jiun mengangguk, lalu mengeluarkan koin perunggu. Ketika Naji Cheng melihat koin perunggu itu, matanya tiba-tiba melebar, dan ekspresi wajahnya penuh kejutan. Bab 3213 Pembohong. Ini, dari mana kamu mendapatkan koin ini? Ji Cheng melangkah maju dan meraih tangan Jiun yang memegang koin kuno dan bertanya. Ini diberikan kepadaku oleh ayahku, kata Jiun. Siapa nama ayahmu? Ji Cheng bertanya. Jilian Zan. Ketika Jiun menyebut nama ayahnya, tubuh Ji Cheng sedikit gemetar. Jilian Battle Jilian Zan. Ji Cheng berulang kali menyebut nama ini, dan tiba-tiba memeluk Jiun. Anda, kamu ternyata adalah putra dari paman ketiga. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi putra paman ketiga. Apakah paman ketiga baik-baik saja? Ji Cheng sangat bersemangat, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Chen Ping memandang Ji Cheng seperti itu, bukan sikap palsu, tapi perasaan yang sebenarnya. Jiun juga merasakan ketulusan Ji Cheng, dan air mata di matanya terus berputar. Ayahku sangat baik. Dia hanya membiarkanku membawa token itu ke keluarga Ji kali ini untuk dilihat dan omong-omong, melihat kakekku dan rumah orang tuanya. Jiun buru-buru berkata. Setelah Ji Cheng memegang Jiun dan menangis sebentar, dia melepaskan Jiun dan menyeka air matanya. Saudaraku, jika kamu pulang bersamaku, jika pamanmu tahu itu kamu, dia pasti akan mati bahagia. Ji Cheng menarik Jiun dan berjalan ke arah keluarga Ji. Kakak tuan kedua musim ini barusan, seharusnya paman kedua, kenapa kamu tidak bergabung dengannya? Jiun bertanya dengan curiga. Saudaraku, kamu baru saja datang. Situasi keluarga Ji tidak begitu jelas. Mari kita bicara sambil jalan. Ji Cheng menghela nafas ringan, dan kemudian mengikuti Jiun untuk memperkenalkan situasi keluarga Ji. Setelah perkenalan Ji Cheng, Chen Ping juga mengerti bahwa wanita tua dari keluarga Ji memiliki 3 putra, yaitu Jilian Jun, Jilian Ying, dan Jilin Zan. Jilian Jun tertua memiliki seorang putra dan 2 putri di bawah lututnya. Ji Cheng adalah yang tertua, dan ada kakak perempuan tertua Ji Meiyan dan saudara perempuan kedua Ji Meiling di bawah. Perusahaan Ji kedua yang lama memiliki seorang putra dan seorang putri, masing-masing, putra Ji Yue dan putri Ji Meizhen. Ini Jiun, saudaraku, kamu adalah yang termuda di keluarga Ji kami, itu adalah saudara ke-6. Ji Cheng dengan senang hati meraih tangan Jiun dan berkata, adapun mengapa Ji Cheng tidak pergi dengan perusahaan Boji kedua, Ji Cheng tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya dengan santai membuat alasan. Chen Ping di samping dapat melihat bahwa situasi keluarga Ji sangat rumit, dan Ji Cheng mungkin tidak bisa berkata-kata. Melalui percakapan ini, mereka menjadi akrab satu sama lain, dan Chen Ping dapat melihat bahwa kota Ji ini setia dan menyukai Jiuna dari hatinya. Segera, beberapa orang datang ke sebuah rumah besar. Di mansion ini, ada berbagai pohon, dan di bawahnya adalah aliran mengoceh, yang memiliki pesona Jiangnan. Hanya dengan melihat mansion ini, juga dapat dilihat bahwa keluarga Ji jelas merupakan salah satu dari sedikit keluarga di kota kuning dan biru ini. Setelah memasuki halaman, 2 gadis berjalan di depan mereka. Kedua gadis itu tampak hampir identik, mengenakan gaun putih, dengan suasana peri. Saudaraku, ada tamu di rumah. Kedua gadis itu menyapa dan berkata kepada Ji Cheng. Kakak perempuan tertua, saudara perempuan kedua, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Jiun, putra paman ketiga, yaitu saudara ke-6 kami. Keduanya adalah teman dari saudara ke-6, Chen Ping, Huo Feng. Ji Cheng memperkenalkan kedua gadis itu. Kakak ke-6 ini kakak perempuan tertuamu Ji Meiyan, ini kakak keduamu Ji Meiling, dan mereka berdua kembar. Ji Cheng menunjuk kedua gadis itu lagi dan berkata. Jiun menyapa kedua gadis itu dengan sangat sopan. Putra paman ketiga, benar-benar palsu. Kedua gadis itu memandang Jiun, dan kemudian Ji Meiyan berkata. Saudaraku, kamu tidak salah.
Paman ketiga tidak mendengar kabar darinya selama bertahun-tahun. Mengapa seorang putra tiba-tiba muncul? Itu bukan pembohong, kan? Ji Meiling juga mengikuti dan berkata, artinya, itu bukan pembohong, kan? Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji kami. Kata-kata kedua gadis itu membuat Ji Yun sangat malu. Bab 3214, Makan dan Minum dengan Penipuan. Jangan bicara omong kosong. Ji Cheng memelototi Ji Meiyan dan Ji Meiling, lalu berkata, kalian berdua, bawa mereka ke ruang tamu untuk beristirahat. Aku akan pergi mencari ayahku. Setelah Ji Cheng selesai berbicara, dia pergi. Sementara saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling masih menatap Ji Yun, mata mereka penuh kewaspadaan. Kakak perempuan tertua, kakak kedua, aku benar-benar dari keluarga Ji. Ji Yun sedikit tidak nyaman dengan keduanya. Berhenti. Jangan panggil kami seperti ini dulu. Kakak tertua saya setia dan sering tertipu. Tetapi jika Anda ingin menipu kedua saudara perempuan kami, itu tidak mungkin. Apakah kamu dari keluarga Ji? Kamu akan punya cara untuk mengetahuinya sebentar lagi. Ikut kami. Kata Ji Meiyan. Berbalik dan berjalan ke depan, dan Ji Meiling buru-buru mengikuti. Ji Yun hanya bisa melihat Chen Ping dan mereka tersenyum canggung, lalu mengikuti. Dua orang memimpin di depan, dan tubuh mereka sangat ringan, seolah-olah mereka mengambang di tanah. Tepat ketika melewati bebatuan, bunga dan tanaman, keduanya saling melirik dan tiba-tiba berbalik ke sisi bebatuan. Ketika Chen Ping dan mereka mengejar, tidak ada lagi sosok mereka berdua. Hah? Bagaimana dengan orang-orang? Ji Yun tercengang. Ji Yun, sepertinya kedua saudara perempuanmu tidak mudah dipusingkan. Kamu harus berhati-hati. Phoenix Api tersenyum pada Ji Yun. Wajah Ji Yun penuh dengan rasa malu. Dia tidak menyangka hal semacam ini akan terjadi setelah kembali ke rumah. Bagian depan harus menjadi ruang tamu. Ayo pergi sendiri. Ji Yun berkata dengan canggung. Ketiga orang itu berjalan menuju rumah di depan mereka. Tetapi ketiga orang itu berjalan untuk waktu yang lama. Tetapi menemukan bahwa kemanapun mereka pergi, mereka akhirnya akan kembali ke bebatuan ini. Dan mereka tidak bisa berjalan di depan rumah sama sekali. Ji Yun ingin mencoba terbang, tetapi menemukan bahwa ada larangan di halaman, dan tidak ada cara untuk terbang sama sekali. Apa yang terjadi? Ji Yun bertanya dengan tatapan bingung. Halaman Ji ini terlalu besar. Kami benar-benar tersesat dan tidak bisa keluar. Phoenix Api memandangi bunga dan tanaman di sekitarnya dan menghela nafas. Kami tidak tersesat, tetapi dalam formasi hantu. Chen Ping bertanya tentang 4 minggu ke depan, dan kemudian berkata dengan senyum bodoh. Dia tidak menyangka seseorang akan memasang susunan hantu di halaman rumahnya. Tapi ini juga bagus, setidaknya susunan hantu ini dapat melindungi keselamatan pemilik rumah. Jika seseorang masuk ke dalam rumah, itu pasti akan jatuh ke dalam susunan hantu, yang memberi pemilik rumah waktu untuk bersiap. Kedua saudara perempuan ini sangat buruk sehingga mereka benar-benar membawa kita ke dalam susunan hantu. Fire Phoenix berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Pada saat ini, Ji Yun bahkan lebih malu, dan hanya bisa tersipu. Gadis Phoenix Api, apakah itu benar? Itu bukan urusanmu, itu semua dua saudara perempuanmu yang terlalu buruk. Phoenix Api berkata dengan terengah-engah. Tidak bisa dikatakan buruk, mungkin mereka berdua lebih berhati-hati. Chen Ping tahu bahwa sebelum mereka datang, seseorang pasti juga menyamar sebagai seseorang dari keluarga Ji. Bagaimanapun, masalah tetua ketiga dari keluarga Ji kawin lari dengan seseorang bukanlah rahasia. Tuan, bisakah Anda memecahkan susunan hantu ini? Fire Phoenix bertanya. Rusak. Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Jika saya hanya memecahkan susunan hantu ini, sepertinya saya terlalu tidak rata. Huo Feng memandang Chen Ping seperti itu, dan langsung mengerti apa yang akan dilakukan Chen Ping. Dia akan mengubah susunan hantu, dan ketika saatnya tiba, orang-orang dari keluarga Ji memasuki susunan hantu ini,
Dan tanpa tembakan Chen Ping, mereka juga ingin keluar. Dan saat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling sedang duduk dan makan di aula. Kakak, kamu mengatakan bahwa kakak laki-laki tertua tahu bahwa kita melakukan ini, apakah dia akan menghukum kita? Ji Meiling bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, orang-orang ini juga harus datang untuk menipu dan minum. Kakak tertua setia dan selalu mempercayai orang dengan mudah. Tunggu sebentar ketika dia mengundang ayahnya. Kita akan membebaskan orang-orang ini lagi. Dan kemudian kebenaran akan terungkap. Dan bagaimana kakak tertua bisa menghukum kita? Ji Meiyan berkata dengan acuh tak acuh.